Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan semata, kita bertemu lagi dalam sapaan teduh di pagi ini. Luar biasa saudara-saudaraku, kita diingatkan sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah. Selayaknya lah kita nyatakan dalam perbuatan baik konkret kita. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat sapaan teduh di pagi hari ini. Biarlah anugerah Allah nyata dalam kinerja serta penampilan keseluruhan hidup sepanjang hari ini, sehingga orang dapat menyaksikan dan memuliakan Bapa di surga. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sapaan teduh pagi ini dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Tema yang saya pakai, sola gratia dan labora. Saudara-saudaraku, menarik sekali. Sapaan teduh di pagi ini, perpaduan teologia Paulus dengan teologia Yakobus. Teologia Paulus kental dengan kasih karunia atau istilah Latin sola gratia, hanya oleh anugerah. Dengan teologia Yakobus yang meluruskan penyalahgunaan doktrin keselamatan tentang anugerah Allah dengan sebuah pernyataan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Karena itu, tema sapaan teduh kita dalam bahasa Latin, sola gratia dan labora. Ya, kasih karunia dan perbuatan baik. Kasih karunia
bukan saja cara Tuhan untuk menghasilkan buah rohani dalam hidup kita, tetapi juga untuk memantulkan perbuatan baik dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus menulis kesaksian yang terang benderang di dalam hal ini. Rasul Paulus adalah seorang pemimpin gereja mula-mula yang melakukan lebih banyak perbuatan baik dan nyata daripada orang percaya lainnya. Paulus dengan tegas mengatakan, "Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua." Artinya, tidak ada orang lain yang bekerja dalam pelayanan lebih keras dari Paulus. Benar sekali, kalau kita simak rekam jejak pelayanan Paulus, ada istilah yang saya pakai pada kesempatan ini, 4M. Memenangkan, memuridkan, mengutus, dan mengevaluasi. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, jelas sekali Paulus berkeliling ke berbagai penjuru, mengabarkan Injil untuk memenangkan. Setelah memenangkan, Paulus memuridkan mereka yang memilih untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Kemudian, ia mengumpulkan orang-orang percaya tersebut ke dalam gereja-gereja. Bahkan seringkali ia menjadi gembala pertama di gereja-gereja tersebut. Lalu Paulus mengutus dan menunjuk pemimpin baru bagi gereja-gereja tersebut. Dan akhirnya Paulus mengunjungi mereka dalam waktu-waktu tertentu untuk mengevaluasi dan melatih serta menjaga semangat mereka. Sungguh, Rasul Paulus telah bekerja lebih keras. Dalam Kolose 1 ayat 29, Paulus menulis, "Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku." Suratnya kepada jemaat Tesalonika, ia juga mengatakan, "Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu." 1 Tesalonika 2 ayat 9. Kepada orang percaya di Korintus, Paulus menulis, "Apakah mereka pelayan Kristus? Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Dalam perjalananku, aku banyak berjelih lelah dan bekerja." Menarik sekali saudara-saudaraku, pola pikir Paulus. Sungguh luar biasa dan sangat mengejutkan. Paulus menekankan bahwa bukan Rasul Paulus yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa tersebut. Rasul Paulus mengakui sendiri, "Tetapi bukannya aku." Memang Paulus mendorong dirinya dengan bekerja keras demi Injil Kristus. Lalu bagaimana mungkin seorang yang sudah bekerja demikian keras, tetapi mengatakan bahwa itu bukan dirinya sendiri? Jawabannya ada pada kalimat berikutnya.
Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup Paulus. Itulah sebagai penyebab dari usaha dan pekerjaan pelayanan Paulus di dunia ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara-saudaraku, pada saat kita menaruh iman percaya kepada Yesus, kasih karunia-Nya akan bekerja dalam hidup kita juga. Sehingga kita bisa bersaksi seperti Paulus. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jelas sekali saudara-saudaraku. Paulus telah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun banyak berjerih lelah dalam penjara, pukulan di luar batas, dilempar batu, kapal tenggelam, terkatung-katung di laut, banjir, penyamun, di padang gurun, di tengah laut, tidak tidur, lapar, dahaga, puasa, tanpa pakaian. Dan di bagian Tuhan tetap mengupayakan yang terbaik bagi anak-anak kepunyaannya. Pagi ini saudara-saudaraku, kita disegarkan dengan sosok Paulus sebagai idola kita. Jalan masuk kepada kasih karunia yang mengubahkan ini sekali lagi berhubungan erat dengan aspek iman dan kerendahan hati. Paulus dengan rendah hati mengakui, tetapi bukannya aku. Rasul Paulus juga menyatakan imannya dengan kebenaran, melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Jadi, sebagai kata kunci, iman dan kerendahan hati. Sebagai aplikasi dan pengenaan sapaan teduh di pagi hari ini saudara-saudaraku, mari menapak masa depan dengan penuh kerendahan hati. Ku caleng taruh deher karang kerbau, jenari ku belgang ras bulung gadung. Ngikutkan Yesus aula min menggau. Bagi Paulus lanaibo tanggung-tanggung. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami mendoakan emeritus di tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, khususnya di Klasis Jakarta, Kalimantan. Bapa, seperti Paulus, mereka telah berupaya setia dalam pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah mereka tetap jadi pola anutan lewat sikap hidup beribadah, sikap moral, dan perilaku kesehariannya. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja, dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat
damai di hati, mejuah-juah kita kerina.